Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang proses lahirnya Pancasila, yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang penuh dengan semangat perjuangan, musyawarah, dan persatuan dari para pendiri bangsa. Melalui proses ini, bangsa Indonesia akhirnya memiliki pedoman hidup yang dapat menyatukan seluruh rakyat dari berbagai suku, agama, dan budaya. Pada waktu itu, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia untuk menarik simpati rakyat. Sebagai langkah awal, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April tahun 1945, tugas utama BPUPKI adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, termasuk merumuskan dasar negara. Dari sinilah diskusi dan perdebatan mengenai dasar negara mulai dilakukan, yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai hasil akhirnya. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Tokoh pertama, Mr. Muhammad Yamin, mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh kedua, Prof. Dr. Supomo, menyampaikan gagasan tentang negara integralistik, di mana negara dan rakyat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemudian, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang diberinya nama Pancasila. 5 sila yang beliau usulkan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato ini menjadi momen penting dalam sejarah lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Setelah sidang pertama selesai, dibentuklah sebuah panitia kecil beranggotakan 9 orang yang dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia ini terdiri atas tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh Islam, diantaranya Soekarno, Hatta, Yamin, Subarjo, Maramis, Agus Salim, Abi Kusno, Kahar Muzakir, dan Wahid Hashim. Pada tanggal 1945, Panitia 9 berhasil menyusun sebuah dokumen penting yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam Piagam Jakarta tersebut, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan inilah yang menjadi cikal bakal dari Pancasila yang kita kenal saat ini, dan juga dijadikan dasar dalam penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah melalui berbagai persiapan, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, dilaksanakan sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang tersebut, diambil beberapa keputusan penting, yaitu pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketiga, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, namun ada sedikit perubahan dalam rumusan sila pertama. Kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang berbeda agama dan keyakinan. Perubahan ini mencerminkan semangat persatuan dan toleransi antar umat beragama. Proses lahirnya Pancasila memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari musyawarah dan kompromi nasional, bukan paksaan dari satu golongan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan jiwa, kepribadian, dan cita-cita bangsa Indonesia. Melalui Pancasila, kita diajarkan untuk hidup dalam semangat persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar bangsa Indonesia tetap utuh, damai, dan berdaulat. Demikian penjelasan saya tentang proses lahirnya Pancasila. Semoga kita semua dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita.